apa misalkan? Selamat datang di bab keanekaragaman hayati. Baik untuk siswa kelas 1 di semester 1. Kompetensi dasar 1. Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman pelestariannya. 2. Menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem melalui kegiatan pengalaman. 2. Mendeskripsikan keanekaragaman hayati Indonesia dan usaha pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. 3. Mencari data ancaman pelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia dan menyusun hasilnya dalam bentuk laporan. Pendahuluan. Temuan spesies baru di Indonesia. Laba-laba bermata kecil. 2. Tawon Garuda. 3. Anggrek mini. 4. Katak rawa pekar. 5. Ikan pelangi. Keanekaragaman hayati terbentuk karena adanya keanekaragaman dan keberagaman makhluk hidup. Perbedaan sifat dalam satu spesies disebut variasi. Berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati berbagai tingkat kehidupan dimulai dari organisme tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Misalnya dari organisme bersel 1 hingga organisme bersel banyak. 1. Keanekaragaman gen. 2. Keanekaragaman spesies. 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Berdasarkan karakteristik wilayah. 2. Berdasarkan persebaran organisme. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Dalam kehidupan sehari-hari, keanekaragaman tumbuhan dan hewan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Kegiatan yang menimbulkan kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati bersama
tertib, antara lain berikut. Ladang terpindah berbagai jenis tumbuhan juga dapat merusak struktur tanah. D. Intensifikasi pertanian, yaitu pemupukan, penggunaan bibit unggul dan mekanisme pertanian. C. Penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul mengakibatkan terusaknya bibit lokal yang disebut erosi plasma. D. Perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara tidak tepat dapat memusnahkan jenis hewan dan E. Penebangan liar ladang berpindah, pembukaan hutan menyebabkan kerusakan hutan. Kegiatan manusia yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati berdampak positif antara lain. A. Penghijauan dan reboisasi. Selain menambah jumlah jenis tumbuhan baru, justru memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan. B. Pengendalian hama merupakan pemberantasan hama tanpa merusak ekosistem, sehingga tidak menyebabkan hilangnya jenis hewan dan tanaman. C. Penebangan hutan dengan perencanaan yang baik yang dilakukan peremajaan pada hutan kulit dan taman kembali. D. Usaha pemilihan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan unggul, menambah kekayaan sumber daya manusia dengan tetap melestarikan jenis hewan dan tumbuhan lokal. E. Usaha pelestarian alam dilakukan di dalam habitat asli secara in situ maupun di luar habitat aslinya secara efisien.